sudah di flat ya. Oke, yang ini coba dibuka. Iya, saya barang bukti itu kan dari dokter Samina saja. Iya. Yang barang bukti lain saudara tidak tahu. Tidak. Ada berapa item yang Ya. Coba yang ini, yang buku jasa. ada berapa barang yang Dari tidak dari dokter Samira. Iya. Iya. Satu. Yang ini satu. Yang ini Iya, satu begitu. ada berapa? Stem cell satu. Jadi tiga. Iya, tiga. Itulah yang saudara tahu. Ya, setahu saya itu. Adapun yang lain saudara tidak tahu. Tidak tahu. Jadi yang itu tahu saudara. Tidak. Punya siapa saya tidak tahu. Jadi pertanyaan itu apakah dia kenal dengan barang bukti itu? Barang bukti dia tidak kenal, yang dia kenal adalah menurut dia. Satu lagi, stem cell yang kita karena kemarin sudah meriksa Tiffany, jadi boleh kemarin diperlihatkan lagi yang stem cell Tiffany. Ini kan WT Tiffany sama ini WT Dr. Samira. Ya, WT Tiffany. Ya sudah, saya sudah ingat yang kemarin sudah dibuka ini, ingat. Sekarang stem cell dari Tiffany, ini kan stem cell Samira. Dari Tiffany tidak minta, cuma dua. Oke. Jadi gini yang mulia. Sudah. Kami ini ingin tahu semua, Iya. karena ini kan akan dicantumkan di putusan kan. Iya. Tidak bisa kita paksakan tidak untuk mengetahui yang tidak memenuhi. Ya. Ya lanjut. Baik, terima kasih yang mulia. Dokter Samira pernah tidak memberitahu saksi niat untuk membeli produk ketiga produk ini? Tidak. Tidak. Berarti saksi mulai tahunya setelah produk itu datang. Betul. Barangkali pernah bercerita tujuan beli produk itu apa? Tidak. Tidak. Hanya tertarik saja melihat jualan Dokter Richard. Ya barangkali saya mau pakai gitu kan. Oh, tidak pernah bilang sama saya. Tidak pernah bilang juga. Saksi pernah disuruh tidak oleh Dokter Samira, ini produknya tidak sesuai nih apa yang dipromosikan dengan setelah datang ini ingredientnya tidak sesuai. Pernah nggak saksi disuruh untuk komplain ke online shop itu? Tidak, kan yang punya sosmednya Dokter Samira. Iya kan saya cuma tanya, saksi pernah disuruh tidak? Tidak. Cukup. Tidak pernah disuruh untuk komplain ya? Tidak. Oke. Saksi di halaman BAP halaman 13 di nomor 13 dengan cara bagaimana, dan pertanyaan penyidik, dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana di bidang kesehatan dan atau perlindungan konsumen yang saudara Haryadi Harding laporkan. Tadi saksi sudah menjawab, sebenarnya lupa, meskipun jawaban saksi ini banyak. Cuma perlu saya detilkan lagi di sini ya, bahwa saksi menjelaskan ya, untuk WT ini ada pembanding yaitu Glubio yang tadi ditunjukkan. Ya. Saksi tahu tidak atau saksi mengetahui tidak, Dokter Samira pernah menanyakan kepada pemilik atau toko produk Glubio tadi, karena jawabannya ini seolah-olah ini produk Glubio ini itu WT, kan saksi juga jelaskan tadi kan,
Nah, pernah tidak mengkonfirmasi kepada produk Blue Bio bahwa WT itu adalah Blue Bio gitu? Pernah tidak Dokter Samira mengkonfirmasi atau saksi mengetahui? Pernah tidak mengkonfirmasi? Saya tidak mengetahui. Tidak mengetahui ya. Jadi tidak pernah dikonfirmasi ya. Saya tidak mengetahuinya. Kalau saksi tidak mengetahuinya, kenapa saksi menjawab melakukan tindak pidananya itu seperti itu gitu loh? Menjual WT, padahal WT itu produk Blue Bio. Kenapa saksi bisa menjawab seperti ini? Diajari siapa? Atau copy paste? Saksi tinggal tanda tangan saja, sudah ada jawabannya. Coba jawab yang jujur. Ini menyangkut nasib orang loh. Baik, saksi. Apa jawabannya? Saya lupa. Kedua, dieta salmon. Baik di BAP maupun yang tadi saya dengarkan, saksi seperti sudah ahli bahwa jarum itu seharusnya penggunaan jarum itu melalui pengawasan tenaga medis atau dilakukan oleh tenaga medis atau di klinik. Yang kedua, jarum yang digunakan berulang-ulang ini kan tidak boleh. Memang saksi mengetahui hal itu dari mana? Saya kan kerja di klinik, Pak. Saksi mempunyai kompetensi untuk mengetahui menguji tentang itu. Saya dikasih tahu sama di tempat kerja saya pun sudah menjadi aturan kalau jarum tidak boleh digunakan oleh sembarangan. Sepengetahuan saya kan seperti Itu diatur di mana? Ini pelanggaran undang-undang kesehatan loh dakwaannya. Majelis izin majelis. Betul, ini pertanyaan keahlian, tapi saudara tahu tidak itu? Peraturannya itu. Peraturannya saya tidak tahu. Tahu dia sudah. Kalau tidak tahu, kenapa juga saksi menjawab bahwa tindak pidana terkait dengan salmon dilakukan seperti ini gitu loh? Saudari jawabnya. Kenapa menjawab seperti ini? Padahal saudari tidak tahu dan itu bukan kemampuan saudara. Kenapa bisa menjawab seperti ini? Lanjut. Yang mulia. Ini saksi fakta ya. Iya, cuma kan saya baca BAP yang mulia kan jawabannya seperti ini. Tindak pidana yang dilakukan oleh Richard Lee seperti ini kan gitu. Makanya saya tanya. MISPI stem cell ini 3. Produk ketiga. Masih pertanyaan penyidik dengan cara bagaimana melakukan tindak pidananya. Nah, di sini saksi menjawab bahwa dengan cara penggunaan memasukkan cairan ke dalam area intim vagina, padahal menurut saksi produk ini hanya di luar vagina yang bagian kulit gatal. Saksi tahu dari mana kalau penggunaannya seharusnya di luar kulit dioles kemudian dimasukkan ke dalam vagina itu melanggar undang-undang. Karena saksi menjelaskan tindak pidananya seperti ini. Tahu dari mana saksi? Atau tahu tidak udah gitu aja? Tidak. Ya itu lagi-lagi kenapa saksi bisa menjawab bahwa Dr. Richard Lee melakukan tindak pidana terkait stem cell itu seperti ini, makanya itu pelanggarannya. Kalau tidak tahu, lagi-lagi siapa yang ngajarin saksi menjawab ini? Saya cuma baca cara pakainya aja seperti itu gitu kan. Terus sama lihat di videonya kan cara pakainya begini-begini gitu. Tapi saksi jawab ini bentuk perbuatan pidananya seperti ini. Di sini jawabannya. Jadi aslinya saksi tidak tahu. Oke. Cukup yang mulia.